Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur Allah masih berikan kita kesempatan untuk hadir ya, menuntut ilmu. Bersyukur kita masih diberi kesehatan, kehidupan dan kesempatan. Dan juga kita wajib juga bersyukur atas nikmat iman Islam yang masih Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang beriman sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan saat nanti kita dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya, para keluarganya dan umat yang setia mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah mengikuti sunnah beliau semaksimal yang kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan mudah-mudahan kita semua bisa berkumpul dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, selamat kembali kita berjumpa pada episode kedua kajian tafsir kita, tafsir Sofatut Tafasir. Ya, pada episode yang kedua ini, pertemuan kedua ini kita akan langsung masuk kepada pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Ya, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya. Ya, mudah-mudahan kalau tidak selesai kita lanjutkan kepada episode yang berikutnya. Nah, semua nanti ya yang hadir di sini ada kitabnya, silahkan difotokopi. Juga yang bisa melihat acara ini juga bisa melihatnya, ya mengcopy. Sekarang sudah ada internet, tinggal buka aja Sofatut Tafasir. Ya, bisa di copy atau di print PDF-nya, ya silahkan bisa kita baca. Ya, nggak perlu beli kitab di toko buku. Ya, cukup kita sekarang sudah canggih, bisa kita print dari internet. Ya, sekarang kita langsung masuk kepada bab awal suratul Fatihah, dimulai dari tafsir ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita mulai masuk. Ya, sebelum itu kita mulai dengan basmalah dulu ya. Semua sudah tadi basmalah. Kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, apa tafsir? Ya, tafsiru al-isti'adzah. Tafsir al-isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim itu bahasa sederhananya isti'adzah. Nah, harus ngerti kita. Jadi istilahnya isti'adzah. Jadi harus tahu isti'adzah itu berarti apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Jadi kalau saya bilang mari kita baca isti'adzah, berarti apa? A'udzubillahi minasyaitonir. Begitu juga bismillahirrahmanirrahim, istilah pendeknya, ringkasnya basmalah. Mari baca basmalah. Bismillah. Jangan mari baca basmalah. Basmalah, ya, jangan gitu. Ya, itu singkatnya basmalah, lengkapnya bismillah. Itu juga mari baca hamdalah. Alhamdulillah. Jadi gitu. Ini harus tahu kita istilah-istilah itu. Hamdalah, alhamdulillah. Ya, tahlil, la ilaha illallah. Ya, takbir, Allahu akbar. Tahmid, subhanallah. Jadi kita tahu istilah pendek-pendek yang begitu. Ya, balik sekarang. Jadi tafsir al-isti'adzah, maksudnya a'udzubillah. Apa al-makna? Apa maknanya? Apa makna a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu? Maknanya adalah astajiru bijanabillah. Astajiru itu aku minta perlindungan. Bijanabillah, dari sisi Allah. Janab itu sisi. Ya, dari sisi Allah. Aku minta perlindungan dari sisi Allah. Wa a'tasimu, dan aku berpegang teguh. A'tasimu itu berpegang teguh. Kalau dalam Al-Qur'an i'tasimu, berpegang teguhlah perintah. Wa a'tasimu, ya, dan aku berpegang teguh bihi, kepada Allah. Dengannya itu maksudnya dengan Allah atau kepada Allah. Min syarri, min dari syarri, keburukan asyaiton, setan. Al-ati, ya, al-ati itu yang sombong. Al-ati itu sombong. Ya, al-mutamarrid. Al-mutamarrid itu durhaka. Yang sombong lagi durhaka. Jadi aku berlindung kepada Allah dari setan yang sombong dan durhaka. Ayyadurrani, ya, dari apa aku berlindung?
Ya, agar supaya dia, maksudnya setan ini, ya jangan yadurrani, memberikan mudarat kepadaku. Jadi berlindung kepada Allah, jangan sampai setan ini membuat mudarat kepadaku. Ayyadurrani. Ninya itu menunjukkan aku. Di dalam dini, agamaku, atau dunyaya, di dalam agamaku. Kita berlindung kepada Allah supaya jangan digoda oleh setan yang membuat kita menjadi celaka, baik di bidang dunia maupun di bidang agama maupun dunia. Jadi setan itu bukan hanya menggoda dalam urusan urusan akhirat kita, agama kita, tapi juga menggoda urusan dunia kita, biar kita rusak, biar kita urusan dunia kita juga dia goda, dia ganggu. Itu ditafsirkan. Ya kita berlindung juga kepada Allah dari setan itu apanya? Dari apa? Yasuddani, dia mencegahku. Yasuddani itu setan itu mencegah kita. Dari fi'li, perbuatan-perbuatan ma umirtu bihi, yang diperintahkan Allah kepadaku. Ya, jadi diperintahkan. Jadi setan itu mencegah kita dari perbuatan-perbuatan yang diperintah. Umirtu bihi, yang diperintahkan aku dengannya. Maksudnya siapa yang merintahkan kita? Maksudnya Allah. Ya wa ahtami, dan aku juga berlindung, sama. Astajiru wa ahtami itu sama maknanya, hampir sama. Ya ahtami, dan aku minta tolong juga, berlindung, ya, minta perlindungan bil khaliq, kepada pencipta, Allah sang pencipta. As-sami'i, yang maha mendengar, al-alimi, yang maha mengetahui. Ya, min hamzihi, min dari hamzihi, hamzihi itu bisikan setan, ya. Walamzihi, dari godaan-godaannya. Lamzihi itu bisa mencela, celaannya, atau kita konteksnya dari godaannya, dari bisikannya, godaannya. Wawawa wisihi, dan dari waswasnya. Waswas itu apa? Ya waswas itu gangguan-gangguan. Jadi kita berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan, bisikan maupun gangguan di hati kita. Fa inna syaitana, fa maka inna, sesungguhnya setan, karena setan itu sesungguhnya la yakuffu, ya, anil insan. Jadi tidak bisa, ya, yakuffu itu bahasa kitanya menggoda, menguasai, anil insan, terhadap manusia, illa, kecuali Allahu Rabbul Alamin, hanya Allah Tuhan semesta alam. Jadi tidak ada yang bisa mencegah setan tadi itu, maksudnya yakufu, tidak ada yang bisa mencegah setan. Ya, yakufu itu mencegah. Ya, mencegah, menguasai setan dari kita, kecuali siapa yang bisa? Itu hanya Allah. Jadi kita nggak mampu. Kenapa nggak mampu? Setan tuh nggak kita lihat gitu loh. Gimana kita bisa melawan setan? Dia nengok kita. Dalam surat Al-A'raf dikatakan setan itu dan tentaranya nengok kamu, sementara kamu nggak nengok dia. Gimana kita bisa ngelawannya? Gimana kita bisa menghindarinya? Tidak ada jalan lain untuk menghindari dari semua godaan setan, gangguannya, kecuali siapa? Kecuali Allah Subhanahu. Karena itu maka kita selalu mengatakan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Dan ini berlaku bukan hanya dalam kondisi normal, dalam sholat pun ketika kita terganggu baca a'udzubillah minasyaitonir rajim. Jadi bukan hanya sekedar ketika kita mau baca Quran, ya. Kan dalam Al-Qur'an dikatakan, ya, idza qara'tal Qur'an fasta'iz billah. Apabila kamu mau baca Quran, mulailah dengan a'udzubillah. Bukan hanya dalam baca Quran, dalam kondisi apapun kalau kita merasa terganggu oleh setan, ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan dalam tidur pun, dalam hadis kadang gitu, dalam tidur kita mimpi buruk, bangun, kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bahkan kita meludah ke kiri. Meludah di sini maksudnya simbolik saja, Bu, jangan pakai air, ya. Istri kita sebelah kiri, cuy, ya. Ada begitu. Jadi tidak ada yang, jadi dijelaskan di sini tidak ada yang bisa mencegah setan dari menggoda manusia kecuali siapa? Kecuali Allah. Makanya pantas kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus. Nah, sekarang anin nabiyyi, dari nabi ini hadis nih, ya. Anin nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau kana, ya. Kana itu bisa tidak diterjemahkan, kana itu dalam bahasa Inggris adalah atau was, ya, was, ya, adalah. Idza, apabila qoma, beliau berdiri, maksudnya sholat malam gitu, minal lail, dari malam,
berdiri sholat malam di waktu malam, ya, istaftaha. Rasulullah itu, beliau itu membuka, ya, sholatnya bitakbir, dengan takbir, thumma yaqul, kemudian beliau Nabi Muhammad berkata, a'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi Rasulullah itu gitu, Pak. Jadi setelah Rasulullah takbir, beliau buka salat dengan doa ini dulu, iftitah dulu. Setelah iftitah, sebelum baca bismillah, sebelum baca Al-Fatihah, beliau baca ini, a'udzu billahi, pakai as-samiil alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Apa artinya? Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, minasyaitonir rajim, dari setan ar-rajim. Apa ar-rajim itu artinya? Ar-rajim itu artinya terkutuk. Ya, ar-rajim itu terkutuk, terlempar. Ya, terlempar dari rahmat Allah. Ya. Min hamzihi, dari bisikannya, wa nafthihi, nafthihi itu tiupannya. Jadi setan itu suka niup-niup, Pak. Jadi kalau kita tidur ditiup kita tuh. Ya. Wa nafthihi, nafthihi itu bisa liur ludahnya. Jadi setan itu bisa ngeludahin kita. Makanya kita kalau malam itu susah bangun, kenapa? Ya, digoda, ada dalam dikencingi juga, ada riwayat yang lain gitu juga. Jadi dikekepnya kita, diludahinya kita, di apa namanya? Ditiup-tiupnya kita, biar jangan tidur. Maka Rasulullah itu bangun baca a'udzubillah supaya terhindar dari itu semua. Nah, ini makna dari a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi dibaca bukan hanya saat kapan saja kita tergoda, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kapan saja. Itu tafsir dari a'udzubillah. Nah, sekarang kita masuk pada tafsir bismillahirrahmanirrahim. Tafsir basmalah. Nah, lagi-lagi saya bilang, basmalah itu artinya apa? Singkatan dari bismillahirrahmanirrahim. Al-makna, apa makna dari basmalah? Makna dari basmalah itu adalah abda'u bitasmiyatillah wa dzikrihi. Abda'u, aku memulai. Nah, ini Pak saya bilang tadi, Pak. Ini hebatnya bahasa Quran. Bismillah itu kan hampir, kalau dalam bahasa ini bahasa yang tidak sempurna. Ya, kalau kita belajar bahasa kan ada subjek, predikat, objek kan gitu. Nah, ini nggak ada subjeknya, nggak ada predikatnya, tiba-tiba langsung keterangan Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahmanir Rahim yang Maha Pengasih. Itu maksudnya apa? Ternyata, dia terjemahkan ada makna tersembunyi di situ. Makna apa? Abda'u. Ya, abda'u itu artinya apa? Aku memulai. Bitasmiyatillah, dengan menyebut nama Allah. Tasmiyah itu ya dengan nama atau menyebut nama Allah, wa dzikrihi, dan mengingatnya. Dzikri itu mengingatnya. Jadi kita menyebut nama Allah dan mengingatnya atau menyebutnya. Qabla, sebelum kulli syai'in, sebelum segala sesuatu. Nah, jadi dia menafsirkan baca bismillah itu adalah artinya apa? Kita memulai segala sesuatu dengan apa saja. Nah, ini kalau di dalam konteks yang lebih luas lagi, ya bukan hanya abda'u, aku makan dengan bismillahirrahmanirrahim. Asyrabu, aku minum dengan bismillah. Anamu, aku tidur dengan bismillahirrahmanirrahim. Semua hubungan suami istri juga bismillah. Keluar rumah bismillahirrahmanirrahim. Semua bismillah. Ya, kalau di rumah bismillahi tawakkaltu 'alallah, kan gitu tambahannya. Jadi gitu, bismillah semuanya. Bismillah. Jadi sebenarnya kata bismillah itu ada yang namanya tersembunyi. Nah, tersembunyi itulah, ini disitulah hebatnya Quran. Nggak usah disebut lagi ada kata-kata aku mulai dengan bismillah. Itu orang Arab udah ngerti gitu loh, maksudnya orang Arab yang bukan Arab yang sekarang. Kalau Arab sekarang kan sudah tercemar ya, banyak bahasa amiyahnya bahasa pasaran ya. Ya, orang dulu tuh sudah tahu maksudnya. Jadi nggak perlu disebut lengkap, cukup dengan bismillah tahu orang itu bahwa kata yang hilang itu adalah apa? Aku memulai apa saja, aku mulai ini, mulai itu. Nah, gunanya apa baca bismillah itu katanya di situ? Ya, musta'inan, untuk minta tolong. Jadi gunanya kita bismillah itu apa? Kita memulai segala sesuatu dengan mengucap bismillah itu musta'inan, untuk minta tolong kepada Allah, itu juga kepadanya Allah,
Jalla wa ala. Jalla yang maha mulia, wa ala yang maha tinggi. Fi di dalam jami'i keseluruhan umuri, urusan-urusanku. Nah, jadi kita gunanya pakai bismillah apa? Kita minta tolong kepada Allah ya dalam mengerjakan segala macam urusan kita. Dan mulai sekarang apa sih bismillah? Itulah kehebatan bismillah. Apa mau tidur, mau makan. Ya. Jadi gitu. Menunjukkan bahwa kelemahan kita. Nah, lanjutkannya apa lagi? Taliban ya, meminta minhu darinya, dari Allah maksudnya. Taliban meminta darinya dari Allah wahdah, semata-mata al-auna pertolongan. Jadi kita melakukan itu hanya meminta dari Allah, semata-mata Allah pertolongan. Tidak kepada selain itu. Nah, ini keimanan nih Pak. Jadi kalau orang bismillah itu orang yang berimannya benar. Jadi tidak melakukan sesuatu kecuali minta tolong sama Allah. Jadi kita tidak bisa mengerjakan apapun tanpa pertolongan. Kita makan ini sebenarnya kalau Allah nggak nolong kita nggak kenyang kita Pak. Kalau kita minum nggak bisa sampai air itu ke dalam badan kita. Kalau kita tiba-tiba kita minum tersedak, tiba-tiba kita makan muntah. Nah, makanya kita selalu minta. Ini keimanan Pak. Walaupun kita mampu, walaupun kita bisa, ini menunjukkan kita bergantung tetap kepada Allah. Maka setiap melakukan sesuatu orang beriman itu selalu mengucapkan bismillah. Maka dalam hadis dikatakan setiap kita melakukan sesuatu ya tanpa dimulai dengan bismillah. Hadis itu mengatakan begitu. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tidak menggunakan bismillah, maka perbuatan itu tidak akan barokah. Fahuwa akhta, fahuwa abtar. Ya. Jadi gitu. Jadi gunanya apa? Minta tolong dan bergantung kepada Allah. Nah terus apa lanjutannya lagi? Ya, fa innahu sesungguhnya dia Allah ar-Rabbu, Tuhan, pencipta, ya, al-ma'budu yang disembah, dzu yang memiliki al-fadli karunia, kemurahan, wal jud dan kedermawanan. Kenapa kita minta kepada Allah? Karena Allah adalah Tuhan yang kita sembah, karena Dia memiliki semuanya, memiliki kemurahan, memiliki kedermawanan. Jadi pantas kita minta kepada Allah, tidak kepada selainnya, karena yang lain tidak punya itu. Kemudian kenapa juga kita minta kepada Allah? Karena Allah itu apa? Wasi'ur rahmah, amat sangat luas. Wasi' itu sangat luas, ar-rahmati, kasih sayangnya. Katsirut tafadduli, ya, begitu banyak keutamaannya. Tafaddul itu keutamaannya. Maksudnya keutamaan Allah itu begitu banyak sekali. Makanya wajar kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ihsan dan kebaikan-kebaikannya. Tafaddul itu ya kelebihan-kelebihan. Ya. Wal ihsani kebaikan-kebaikannya. Alladzi yang wasi'at, ya, yang wasi'at itu yang meliputi rahmatuhu, rahmatnya kullasyai'in, segala sesuatu. Jadi mengapa kita minta kepada Allah? Karena Allah itu rahmatnya dengan maka kita gunakan Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Kita sebut kata-kata ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Kita sebut ar-Rahman ar-Rahim. Kenapa? Karena rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Wa amma fadluhu jami'al anam, dan meliputi karunia-Nya itu kepada seluruh makhluknya. Nah, jadi pantas kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini makna Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita lihat tanbih. Tanbih ini ya peringatan. Tanbih ini peringatan, perhatikan kira-kira gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nanti kita akan makna Ar-Rahman Ar-Rahim itu spesial kita terjemahkan, ditafsirkan dalam memahami makna yang surat Al-Fatihah yang ketiga. Ya, setelah Alhamdulillah alamin baru Ar-Rahman. Jadi di sini tidak dijelaskan secara lengkap makna Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi nanti dia jelaskan pada waktu mentafsirkan setelah Alhamdulillah alamin ada Ar-Rahman Ar-Rahim. Tanbih, peringatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, iftahallah, Allah membuka bihadhil ayati, dengan ayat ini, maksudnya dengan bismillah ini, surat al-Fatihati, surat al-Fatihah. Jadi dia mengingatkan bahwa Allah membuka ayat ini, surat ini dengan ayat bismillah. Wa kulla suratin, dan setiap surat min suwaril Quran, dari surat-surat Quran yang lain. Jadi dia memberikan, jadi Allah membuka dengan bismillah ini surat Al-Fatihah dan seluruh surat-surat yang lain.
Ya, walaupun ada ikhtilaf apakah Al-Fatihah bismillah itu termasuk Al-Fatihah atau tidak. Tapi yang pasti bismillah itu adalah pembuka semua surat, termasuk Al-Fatihah. Cuman apakah dia masuk dalam hitungan surat atau enggak? Ya itu lain lagi, itu banyak ikhtilaf. Ya. Jadi gitu. Kemudian ma'ada suratul Taubah, kecuali ma'ada itu artinya kecuali surat Taubah. Jadi surat Taubah tidak dibuka dengan bismillah. Liyursyida, ya, agar Allah dengan bismillah itu menunjukkan al-muslimina, orang-orang muslim, ila kepada ayyabda'u, agar mereka memulai a'malahum, amal-amal mereka, wa aqwalahum, perkataan-perkataan. Jadi a'mal itu jamak, aqwal itu jamak juga, perbuatan-perbuatan, aqwal, perkataan-perkataan mereka, bismillahirrahmanirrahim, dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gitu. Ya, jadi Allah apa di sini? Ya, jadi Allah mengajarkan kepada kita. Jadi kalau Allah saja membuka surat-surat dengan bismillah, termasuk juga mengajarkan kita semua perbuatan kita, perkataan kita. Maksudnya di sini perkataan itu maksudnya ketika kita ngomong, nah ini ceramah pakai bismillah, gitulah. Jadi mau diskusi pakai bismillah, ya. Tapi jangan pula tiap kali mau ngomong bismillahirrahmanirrahim, saya pergi dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, ya jangan usah begitulah gitu. Maksudnya dalam konteks pembicaraan yang formal, yang umum, yang butuh waktu gitu. Ya. Kalau tiap mau ngomong kita bismillah, ya habis nanti waktu juga kan gitu. Sepukul pertamanya sajalah. Ya, kalau itu diskusi. Ya. Jadi gitu. Terus iltimasan lima'unatihi wa taufiqi. Ya, dengan itu kita minta pertolongan Allah dan minta ma'unah itu pertolongan dan taufiknya, petunjuknya, bimbingannya. Jadi dengan kita bismillah itu, dengan kita ngomong bismillah, kita minta kepada Allah supaya dalam urusan itu kita ditolong dan dibimbing. Supaya jangan salah, supaya benar, supaya bagus. Apa saja kan kita pengen apa? Pengen bagus kan? Makan supaya makannya bagus, supaya makannya sehat, supaya makannya barokah. Ya kita baca bismillah. Minum juga gitu, tidur juga gitu, naik mobil juga gitu, supaya naik mobilnya benar, supaya jangan salah kita, jangan nabrak, jangan ini. Kita minta perlindungan Allah. Jadi iltimasan bima'unatihi, ya kita minta pertolongan kepada Allah, taufiki, dan juga minta bimbingannya. Taufik itu bimbingan, petunjuknya dalam segala hal. Kan kita minta dipetunjuk karena kita nggak tahu. Ya, kita kan serba lemah, ilmu kita terbatas. Inilah hebatnya orang beriman. Kalau orang kafir kan enggak. Tapi orang kafir pun sebenarnya dijelaskan di sini, orang kafir pun di zaman Nabi Muhammad itu mereka juga pakai nama Tuhan mereka untuk melakukan mencari barokah itu. Itu dijelaskan di sini. Ya, coba kita lihat di situ, lanjutannya nanti ya. Ya, mukhalifatan. Nah, jadi gitu. Mukhalifatan maksudnya berbeda atau berlawanan lil wathanina. Jadi gitu. Wathanina itu artinya apa? Penyembah-penyembah berhala. Jadi berbeda dengan orang-orang yang menyembah berhala. Yang orang-orang itu ya bedauna, memulai orang-orang penyembah berhala musyrik itu a'malahum, amal-amal mereka bi asma'i alihatihim, dengan nama Tuhan-Tuhan mereka. Au tawaghiyatihim, atau togut-togut mereka. Fayaquluna, mereka berkata ketika mereka mau berbuat sesuatu, bismillata, dengan nama Lata, au bismil Uzza, dengan nama Uzza, au bismi Su'ab, nama Su'ab, au bismi Hubal. Nah, jadi Tuhan mereka itu disebutnya juga. Jadi kita menyelisihi mereka, ya, tidak mengikuti mereka. Ini karena bentuk keimanan. Karena di zaman, walaupun sekarang ya nggak ada lagi, ya nggak ada begitu. Tapi mungkin saja ada. Tapi jangan gara-gara itu nggak ada kita nggak juga. Ini menjadi sunnah kita terus. Jadi kalau kita ingin pertolongan, ingin bimbingan dalam perbuatan kita, dalam pekerjaan kita, mulailah dengan Bismillah. Tapi ini kalau kita baca dengan keimanan, pasti Allah akan nolong. Bukan sekedar jangan jadi apa ya, jangan jadi apa namanya? Jangan jadi apa? Ritual
semata, tapi benar-benar kita yakin, ya Allah, dengan aku membaca bismillah ini, aku harapkan Engkau menolongku selalu dalam perbuatan ini, dalam usaha ini, dalam urusan ini. Kau selalu membimbingku pada kebaikan dan kebenaran dalam usaha ini, sehingga nanti berhasil sukses. Jadi dengan keyakinan, bukan dengan apa? Apa kita dengan apa? Kan ada istilah hiasan bibir. Bismillah. Jadi nggak ada maknanya. Harusnya jadi kita serius. Bismillahirrahmanirrahim. Serius mengucapkannya. Karena kita betul-betul minta apa tadi? Minta ma'unah, minta pertolongan dan minta taufiknya. Ya, berbeda dengan orang-orang. Nah, qala Tabari berkata, ini Tabari ini yang pengarang tafsir At-Tabari. Nah, dia mengutip, dia apa namanya, ini karya ilmiah. Makanya ini masih zaman sekarang, Pak, ini doktor nih. Ya, doktor As-Sabuni ini. Ya, dia ada karya ilmiahnya, ya orang ilmiah itu apa? Mengutip itu disebut, dikutip dari siapa gitu. Ya. Qala Tabari berkata Imam Tabari, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, ya, sesungguhnya Allah Ta'ala dzikruhu, ya, menyebutnya, ya, jadi Allah Ta'ala dzikruhu, jadi maksudnya Ta'ala dzikruhu. Nah, ini agak Ta'ala dzikruhu, sesungguhnya Allah Ta'ala dzikruhu, maha tinggi sebutannya. Jadi gitu kita menerjemahkan. Ta'ala itu maha tinggi. Kalau innallaha ta'ala saja berarti Allahnya. Jadi sungguhnya Allah maha tinggi kali. Tapi kalau kita bilang innallaha ta'ala dzikruhu, sungguhnya Allah maha tinggi sebutannya. Nah, jadi ta'ala itu kepada sebutannya. Maha tinggi sebutannya. Ta'ala dzikruhu wa taqaddasat asma'uhu. Wa taqaddasat itu dan maha sucilah atau sucilah asma'uhu, nama-namanya. Karena nama Allah itu banyak, suci semuanya. Jadi maha tinggi sebutannya, maha suci nama-namanya. Terus ya, kita lanjutkan satu halaman nih, ya. Wa addaba, dan Allah addaba. Addaba ini mengajarkan adab. Mengajarkan adab. Addaba itu mengajarkan adab, Pak. Berarti bahasa kita apa sekarang tuh? Mendidik. Ya, addaba mendidik nabinya Muhammad, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bita'limihi, dengan pengajaran, bita'limihi itu dengan mengajarkannya, maksudnya ya, bita'limihi dzikra asma'ihi, menyebut nama-nama Allah al-husna, ya, yang husna, amama jami' af'alihi, di depan jami'i semua af'alihi, Jadi maksudnya gini, Pak. Jadi Allah mengajarkan Muhammad bukan dengan bismillah saja, dengan nama yang lain pun boleh, asal nama Allah gitu loh. Ya, bukan hanya bismillah saja. Misalnya kita bilang apa? Bismillahirrahman. Ya, atau birrahman atau ya rahman. Boleh kita sebut nama Allah dengan di nama apa saja boleh. Bukan hanya bismillah saja, dengan Allah itu kan nama. Ya, nama Allah kan ada berapa? Dalam Al-Quran dijelaskan dalam hadis ada 99. Boleh nggak kita sebut Ar-Rahman juga boleh dengan nama Ar-Rahman? Ya, birrahmi dengan nama Ar-Rahim juga, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malikul Quddus, dengan nama yang lain pun boleh. Jadi dalam tafsir Tabari itu mengatakan apa? Allah mengajarkan nabinya untuk menyebut nama-namanya yang husna, ya, nama yang mulia di setiap perbuatannya. Jadi bukan hanya bismillah, tapi dengan nama-nama yang lain pun boleh. Ya, asal namanya adalah memang nama Allah. Ya, berbeda dengan orang musyrik yang menyebut nama para berhalanya. Wa ja'ala dzalika, wa ja'ala, dan Allah ya ja'ala menjadikan dzalika, hal yang demikian, li jami'i khalqihi. Ya, li untuk jami' seluruh khalqihi, ciptaannya. Nah, jadi bukan hanya mewajibkan nabinya, tapi juga Allah mewajibkan seluruh ciptaannya, ya, sunnatan, sebagai sunnah, yastannuna biha, sebagai sunnah yang kita tradisikan. Yastannuna biha itu mentradisikannya. Jadi sunnah itu artinya tradisi, Pak, ya. Jadi kalau kita bilang sunnah Nabi berarti apa? Itu tradisi Nabi. Tradisi itu berarti kebiasaan. Jadi menjadi sunnatan, yastannuna biha,
yang dibiasakan atau yang ditradisikan. Ya, sabilan wa sabilan, dan sebagai jalan. Ya, sebagai jalan apa itu? Enggak kelihatan di sini. Ya, sebagai jalan, ya. Yattabi'unahu, yattabi'una, yang mereka ikuti alaiha, di atasnya. Nah, jadi sebagai sunnah yang dibiasakan dan sebagai jalan yang kita berjalan di atasnya. Ya, jadi kita ikuti. Ya, bukan hanya sebagai sunnah, tapi sebagai jalan yang terus kita ikuti. Baca bismillah. Faqaulul qail, ya, berkata Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi gitu. Wa qaulul qail, perkataan yang berkata itu maksudnya Allah itu bisa Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha. Idza iftataha talian surata yunabba'an. Ya, jadi begini, jadi berkata, jadi ini maksud masih Tobari juga ya, dari tafsirnya At-Tobari itu ada ininya Pak, ada nomor 2 di situ, Jami'ul Bayan lit Tobari. Jadi dengan Ar-Rahman ini ya kita dibuka surat, ya dibuka surat itu dengan apa namanya, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini maksudnya adalah anna muradihi, ya, anna muradahu, maksudnya adalah bacalah kitab ini, Al-Qur'an ini dengan bismillah. Wa kadzalika sairul af'ali, dan demikian juga dengan perkataan-perkataan atau perbuatan yang lain. Jadi maksudnya Allah menyuruh bismillah ini artinya apa? Maksud Allah tuh gitu. Kalian baca ini dari seluruh perbuatan. Jadi perintah maksudnya gitu. Nah, jadi ini bismillah ini merupakan perintah Allah dan sunnah Nabi kepada kita untuk dalam melaksanakan segala sesuatu, ya, dalam segala sesuatu itu kita mengikut sunnah Nabi dan mengikut Allah. Jadi kalau Allah membuka kitabnya dengan bismillah, Nabi pun begitu, segala perbuatan kita pun melakukan itu mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi. Insya Allah. Mari kita amalkan nih Pak. Berarti kita sudah belajar 2 ayat atau 2 pelajaran. Satu baca auzubillah, satu kita baca bismillah. Mari kita gunakan, setiap kita diganggu oleh setan, berlindung dengan keyakinan hanya Allah yang bisa melindungi. Begitu juga baca bismillah dengan keyakinan, dengan kita baca bismillah perbuatan kita, urusan kita, ya, semua akan ditolong dan dibimbing Allah Subhanahu wa taala sampai sukses insya Allah. Nah, insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kaji dengan surat Al-Fatihah, dimulai dari Alhamdulillah sampai walad dolin amin. Ya, saya kira demikian untuk pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita harus bisa diamalkan. Pelajaran hari ini harus bisa kita amalkan. Jadi prinsip kita belajar dan amalkan. 2 saja, auzubillah dan bismillah, udah hebat kali itu dalam kehidupan kita. Mulai sekarang tergoda sedikit, auzubillah. Ya. Saat lakukan semua dan bismillah. Mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing oleh Allah. Bukan hanya dibimbing, dan juga termasuk bertambah keimanan kita, karena kita selalu menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita baca hamdalah, hamdalamin, dan doa untuk majelis. Subhanallah, anta, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.